Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Risanti, perwakilan dari Yayasan Pendidikan Al-Madinatul Islamiyah asal Rumeneng, Kecamatan Masbaye. Perasaan saya ikut audisi Syiar Ramadan di Serai Palang TV ini tentunya bersyukur dan bangga karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan orang-orang hebat yang tentunya memiliki jiwa kompetisi yang tinggi. Jangan lupa saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Wassalatu wassalam, kalimah salawat dan salam Allah nabina atas nabi kita semua Muhammad. Dewan Hakam yang saya hormati, mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan saya Gita Risanti akan menyampaikan tausiah yang berjudul Indahnya Memaafkan. Saudara-saudariku, kira-kira memaafkan itu mudah atau sulit sih? Dalam fitrahnya, seorang manusia ketika disakiti hatinya maka akan ingat sampai kapanpun. Betul apa betul? Contohnya nih, ketika kita disakiti seseorang maka kita akan sulit melupakan, bahkan berat untuk memaafkan. Betul hadirin? Dan ada juga orang yang ketika disakiti hatinya tidak hanya membenci kepada orang yang menyakitinya, tapi bisa jadi loh membenci kepada 7 turunan. Betul Dewan Hakam? Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Brother and sister, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain tandanya ia sedang taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudariku, kira-kira ada yang tahu nggak nih keutamaan orang-orang yang memaafkan? Banyak sekali keutamaan orang-orang yang memaafkan. Di antaranya yang pertama, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain maka dia akan mendapatkan predikat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain maka dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain maka Allah akan maafkan dia dan muliakan dia. Saudara-saudariku, jika kita tidak memiliki satu amalan yang dapat membantu kita kelak di akhirat, maka milikilah satu amalan, yaitu gampang memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga Allah katakan kepada para malaikatnya,
masukkanlah dia ke dalam syurga sebagaimana dia memaafkan saudara-saudaranya. Dewan Hakam, saudara-saudariku, ini kan modal banget nih. Makanya dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu memaafkan. Karena orang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan, karena memaafkan adalah sifat orang perkasa. Aktafi bihadzal qadar, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan peserta yang keempat, Gita Risanti. Kamu sudah bisa memaafkan teman-temanmu? Insya Allah bisa. Insya Allah. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari ketiga dewan juri. Langsung saja Bapak Tuan Guru, kami persilakan. Oh, saya duluan ya. Kita sepertinya masukan-masukan, saran-saran dari juri diamalkan semua ini, dilaksanakan sama kita ini. Bagus. Cuman tadi di antara catatan saya ini di awal kita mengatakan misalnya mustami'in, mustami'at, ini belum tentu semua paham. Artinya para pendengar kan. Ya sesuaikanlah dengan kondisi puasa, misalnya so'imin, so'imat misalnya ya. Kemudian tadi kita menukil ungkapan Ibnu Katsir tentang orang yang pemaaf itu berarti mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Dari mana Ibnu Katsir dapat itu? Kan tafsir ini. Iya. Dari ayat yang mana? Tiang lihat di ceramahnya Ustadz Hanan. Hanan. Jadi Ibnu Katsir itu memang mengatakan seperti itu ketika menafsirkan ayat wa an ta'fu aqrabu littaqwa, memberikan maaf itu adalah jalan yang paling cepat mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ya. Sebenarnya lebih menarik lagi ini ya saran dari saya. Apabila kita mengutip juga kisah atau hadis sahih ketika Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi ini di suatu majelis ini sebentar lagi akan masuk seseorang yang min ahlil jannah, penghuni surga yang dijamin masuk surga. Ternyata ketika masuk orang itu, orang melihat ini nggak ada yang istimewa dari orang ini. Ternyata apa yang menyebabkan dia dijamin masuk surga? Karena kebiasaannya setiap malam mengingat siapa aja orang yang dijumpai yang pernah menyakitinya, semua kesalahannya dimaafkan. Nah itu menarik sekali cerita itu seandainya dimasukkan di dalam materi ceramahnya sore hari ini. Tapi baguslah, saya suka penampilannya, ayatnya ada, hadisnya Terima ada. kasih. Semoga semakin meningkat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, waalaikumsalam Bapak Tuan Guru. Selanjutnya Ayahanda komentar yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum ayahanda ini paling tua, ini lupa mic ada. Baik, sudah ada Mas lagi. Gita Risanti, kalau kemarin waktu tampil pertama itu judulnya marah, nah sekarang indahnya memaafkan. Jadi sama lagi nih, ada rentetan. Kalau kemarin menahan marah, sekarang memaafkan. Saya tanya Gita, mana lebih susah, memohon maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Ya. Memberi maaf. Memohon maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Nah itu ada hadisnya ya. Itu. Nah ini sangat disayangkan tadi ayatnya ada, hadisnya tapi tidak diungkap. Ada hadisnya enggak? Ingat materinya enggak? Enggak ada kan? Sama dengan seperti tadi kemarin juga tidak ada hadis yang sebelumnya juga, sangat disayangkan. Dan bagi saya nih, mohon maaf ya, kayaknya dari retorika dan cara bicara gayanya Gita ini cocoknya ini jadi Widya Suara nih, karena sering tanya jawab dia sama jamaahnya ini. Ya, begitu disampaikan nanya. Bisa disampaikan nanya, ya. Nah ini was-was nanti jamaahnya ini ditanya terus ini nanti kalau nggak bisa gimana ini pengajian atau ujian, ya. Mudah-mudahan sukses. Tapi ada karena ini mengenai tentang maaf, saya ada pantun ini saya tutup ya.
Belum cakep ini. Nonton sulap bareng si Titin. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya komentar yang terakhir, Abang Lalu Nur Yakin, kami persilakan. Gita. Jadi Gita ini kan saya hanya fokus pada vokal dan intonasimu. Sebab kalau mimik dan ekspresi kan tidak bisa saya lihat. Cuma mimik dan ekspresi itu bisa mengalir melalui vokal, pilihan kata, bahasa yang diucapkan, kemudian pada cara memberikan intonasi pada kalimat itu. Nah, hari ini saya melihat kamu sebetulnya tidak memberikan public speaking. Sebab public speaking itu kepada audien yang banyak. Jadi tidak kita berkomunikasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Yang disampaikan Ustadz Taisir tadi misalkan itu seperti orang sedang memberikan nasihat kepada seseorang. Memang itu ciri khasmu, suaramu memang mendesah begitu. Jadi indahnya memaafkan. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin ke depan kamu itu lebih lepas. Jadi besok di episode berikutnya ini kan tantangannya begitu. Peserta semuanya harus lepas semuanya. Jadi tidak hanya pada materi itu saja yang kemudian dikuasai dan lain sebagainya, tetapi gestur semua komunikasi juga harus lebih lepas. Sebab kita ingin melihat yang lebih ketika masuk pada tingkatan berikutnya. Nah, karakter itu memang karakter kamu kan pada kata-kata itu. Tapi ke depan mohon lagi karena orang tidak bisa melihat ekspresi kamu, harus lebih kuat kamu memberikan tekanan pada setiap diksi pilihan kata yang kamu pilih. Sehingga dia mampu memberikan pesan langsung kepada audien. Itu saja Mas Reza.